adik sekolah minggu. Sekali lagi ya. Shalom adik sekolah minggu. Shalom Kak. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kak, kita tepuk semangat dulu lah ya Kak. Ayo Kak. Tepuk semangat. Semangat. Iya Kak. Kak Ibel mau tes ini adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Masih ingat nggak nama-nama hari dalam seminggu ya? Masih dong Kak. Ada yang lupa? Kak ada ya kan Kak? Kita nyanyi yuk Kak. Kita angkat lagu pujian kita. Kita bernyanyi Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi dari awal. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Bertambah-tambah dalamnya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sebelum kita masuki ibadah kita angkat lagu pujian kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik.
syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang di rumah, kita buka katekismusnya. Hukum Taurat pada minggu ini, hari ini kita ambil dari hukum Taurat yang ke-1 dan artinya. Kita sama-sama mengucapkan, Akulah Tuhan Allahmu serta Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Artinya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kakak mau adik-adik sekolah minggu, kakak harap duduk yang tenang, lipat tangannya, buka buku ND dari Ditogu Tuhan Yesus. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kak Ibel, kakak kalau baca firman Tuhan di hari Minggu aja atau bagaimana Kak? Kalau Kak Ibel setiap hari, Kak? Kalau berdoa hari Minggu aja? Tidak, Kak, setiap hari.
Oh, berarti kita harus setiap hari ya Kak, karena itu adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Kan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, buka Alkitabnya. Ayat bulanan untuk minggu ini, hari ini, tanggal 18 bulan 4, 21. Kita ambil dari buku Lukas 12 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Kak Ana, kakak tahu nggak tokoh Alkitab siapa yang pernah berkata begini Kak, akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus Kak. Iya, Tuhan Yesus. Ayo Kak, kita nyanyi ya Kak, kita angkat lagu pujian kita, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Jalan kebenaran dan
Anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita seperti kawan-kawan kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik sekolah minggu. Kakak akan bacakan tema hari ini, Kristus datang ke dunia menebus umatnya. Kakak akan bacakan sekali lagi, Kristus datang ke dunia menebus umatnya. Kakak akan bacakan yang berulang tahun dari tanggal 12 April sampai 18 April, yaitu Cahaya Aprilia Silitonga, Noela Siringo-Ringo, dan Pian Yesekiel Purba. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu dan sukacita selalu. Ada hadiah nats untuk adik sekolah minggu, yaitu dari Amsal 3 ayat 16 sampai 17. Kakak akan bacakan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah persiapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang, lipat tangannya. Kita akan mengangkat pujian di tengah ombak dan harus pencobaan.
dari awal. Oke, baik. Siapa di sini yang sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Kakak yakin pasti semua di sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing pasti sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat lagu pujian, masih ingat sama satu jari kananku, satu jari kiriku. Masih ingat? Oke, sebelum kita dengar firman, kakak mau Anda sekolah minggu menyanyikan sama-sama ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat setiap kebaikan, buat setiap berkat, dan buat setiap penyertaan-Mu hingga hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mau mendengar, untuk mau mengikuti, dan mau melaksanakannya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, jauhkan kami dari iblis-iblis yang mau mengganggu kami, supaya kami Tuhan boleh mengerti setiap firman-Mu. Terima kasih Allah yang baik, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Oke, baik. Firman Tuhan buat minggu ini dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Sama-sama kita baca ya, Dek. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu,
hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan rasa syukur. Demikian firman Tuhan. Sebelum kakak jelaskan firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya, siapa di sini adik sekolah minggu yang di depan rumahnya atau di belakang rumahnya ada pohon atau ada bunga? Ih, banyak ya. Apa aja misalnya? Misalnya ada pohon mangga. Apalagi? Pohon alpukat, pohon jambu, dan mungkin masih banyak lagi. Nah, sekarang kamu tanya lagi. Biasanya di pohon itu bagiannya apa aja ya? Nih, kakak punya gambarnya nih. Kita sebuti dari paling bawah ya. Bagian pohon paling bawah. Yang paling bawah apa tuh? Ada akar. Terus? Iya, batang. Kemudian apa lagi? Ada cabang. Ada ranting. Ada daun. Yang terakhir ada buahnya. Oke. Yang kedua, kakak mau bilang, kalau misalnya kita di rumah punya pohon atau punya bunga, biasanya kita berharap apa ya sama pohon itu? Kakak yakin kalau kita misalnya punya tanaman di rumah, mungkin misalnya ada pohon, pasti kita pengen pohon itu menghasilkan, bisa bertumbuh dan bisa menghasilkan buah. Misalnya ada pohon mangga, pasti ada sekolah minggu pengen pohon mangga itu menghasilkan buah yang baik, buah yang manis. Jadi kalau misalnya sudah berbuah nih, adik sekolah minggu pasti senang makannya karena buah mangganya manis dan bisa juga bikin tubuh kita sehat. Yang kedua, kalau misalnya ada pohon yang kuat, pohon yang berbuah, pasti dia punya daun-daun yang rindang. Nah, kalau misalnya ada pohon daun yang rindang, pasti kalau misalnya ada sekolah minggu, siang-siang pengen nyantai, pengen santai, bisa berteduh di bawah pohon. Enak ya? Iya. Kira-kira dek, gimana ya caranya supaya pohon itu kuat, pohon itu menghasilkan buah yang baik? Gimana ya? Nah, yang pertama, selain dia harus punya tanah yang subur, dia harus punya akar yang kuat. Akar kuat, karena nggak mungkin kalau misalnya dia pohon kuat, akarnya nggak kuat, nggak mungkin. Misalnya rumput di pinggir jalan, kira-kira tuh akarnya kuat nggak? Enggak ya, karena kalau kita tarik aja pasti kecabut. Yang kedua, selain dia harus punya akar yang kuat, setiap hari dia harus disiram. Atau paling tidak sekali 2 hari dan dirawat setiap hari. Kalau misalnya nggak pernah kita siram atau nggak pernah dirawat, nggak bakal berbuah, nggak bakal bertumbuh dengan baik, ya kan? Nah, sama dengan firman hari ini, seperti ilustrasi yang tadi kakak ceritakan, Tuhan juga mau kita seperti pohon yang berakar kuat. Pohon yang berakar kuat, ketika kita sudah berakar kuat, bisa bertumbuh karena dirawat dan bisa berbuah, pasti kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, supaya bisa berakar, supaya bisa bertumbuh, supaya bisa berbuah, gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Wah, banyak kali jawabannya. Oke, kita rangkum satu-satu ya, Dek. Yang pertama, cara yang pertama itu kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Ayo sama-sama kita ucapi. Yang pertama harus tetap hidup di dalam Tuhan. Seperti ayat ke-6. Kita lihat dari ayat ke-6, dibilang di situ kita harus di dalam Tuhan. Nah, kita adalah milik Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Kalau misalnya Tuhan Yesus itu sudah menjadi akar kita, sudah menjadi pokok, sebenarnya landasan, pasti kita senantiasa ingat sama Tuhan. Pasti kita senantiasa selalu hidup di dalam Tuhan. Misalnya, Tuhan itu kasih. Kalau Tuhan itu kasih, kita sebagai makhluk ciptaannya, sebagai anak Tuhan harus hidup dalam kasih juga.
Contohnya gimana Kak? Misalnya gini, adik sekolah minggu kan sekarang masih belajar di rumah, belum pergi ke sekolah. Jadi kalau misalnya ada waktu untuk membantu mama, ya dibantu, jangan dibiari sendiri. Kemudian kalau misalnya kalau nggak bisa cuci piring, mau ngapain Kak? Bisa juga menjaga adik. Kalau misalnya mamanya repot, jangan dibiarin adiknya sendiri, tapi adiknya ditemenin. Itu yang pertama ya. Tuhan mau kita hidup dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan mau kita berakar dalam Tuhan. Oke, sama gini, misalnya gini. Kalau misalnya ada akar, semakin dalam dia menancap ke tanah, dia bakal semakin menjadi akar yang kuat, akan menjadi pohon yang kuat. Nah, kalau misalnya semakin kita setiap hari semakin rindu, semakin pengen kenal Tuhan, semakin pengen siapa sih Tuhan itu, pasti rasa pengen tahu kita dibantu Tuhan supaya kita bisa kenal sama Tuhan. Caranya gimana? Sama seperti lagu yang tadi yang dinyanyikan kakak MC kita sama Peraga. Baca firman Tuhan, terus ke sekolah minggu, melantunkan lagu pujian, bukan hanya di hari Minggu aja, tapi setiap hari. Kayak mana Kak, kan live streaming gak ada setiap hari, bisa kok. Kan kakak sekolah minggu pernah ajarkan, 1 hari 1 ayat, atau setiap minggu kan kakak sekolah minggunya kasih ayat bulanan. Jadi itu harus dihafal. Jangan setiap minggu ke depannya lagi lupa. Padahal sekarang ayat bulannya sudah sebulan, enggak per minggu lagi, tapi lupa. Nah, kakak harap supaya kita menjadi pohon yang kuat, akar yang kuat, harus setiap hari. Jangan sekali seminggu, harus setiap hari baca firman, dengar firman. Oke, yang ketiga, bertambah teguh dan mampu untuk mengucap syukur. Nah, setelah kita bisa berakar, bisa bertumbuh, dan bisa berbuah, kita pasti iman kita bakal semakin teguh. Contohnya gini, kalau misalnya ada teman kita yang ngajak kita untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, kita langsung bisa bilang, no, tidak. Gak ada yang bilang, oh ayo. Gak ada kayak gitu. Kalau diajak mencuri jambu tetangga, yuk Rahel, ada jambu tuh baru masak, yuk. Langsung pergi ke rumah tetangganya. Padahal gak permisi ngambilnya. Nah, kalau kita semakin kuat dalam iman, kita pasti bilang, enggak, no. Kemudian ketika kita mampu untuk teguh dalam iman, semakin teguh dalam Tuhan, kita akan mampu untuk mengucap syukur. Mengucap syukur gimana ya? Mengucap syukur itu dengan cara berdoa, berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Kira-kira kebaikan Tuhan itu apa-apa aja ya? Oh, banyak sekali adik-adik, gak bisa kita sebutkan satu-satu. Dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, semua berkat dan kasih Tuhan. Nah, seperti tema tadi yang disebutkan sama Kak Ana, Kristus datang ke dunia menebus umatnya. Kemarin kita sudah melihat, mendengar kisah kasih Tuhan telah mati di kayu salib. Tuhan hari ini juga mengingatkan, Kristus datang ke dunia menembus umatnya. Jadi respon kita apa sebagai sekolah minggu? Hari ini mau dibilang, respon kita harus bisa berakar dalam Tuhan, harus bisa bertumbuh dalam Tuhan, dan terakhir harus bisa berbuah di dalam Tuhan. Oke, demikian firman hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, ikuti doa Kak Mei ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk boleh menjadi pohon yang berakar kuat. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam-Mu. Supaya kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang terang, boleh anak-anak yang menjadi anak-anak berkat, boleh menyenangkan orang tua kami, boleh menyenangkan orang-orang di sekitar kami.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kakak minta adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk persiapkan persembahannya. Kita bernyanyi Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus, Kau memilihku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita berdiri di tempat masing-masing, kita berdoa persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi persembahan kita. Persembahan kami, curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan
Kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Sampai Sampai jumpa jumpa minggu di minggu depan. Shalom.